Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, jadi bikin keributan heboh. Jadi kita lanjut ya, masih semangat ya ini ya semuanya ya. Tadi habis makan harusnya udah lebih bertenaga. Jadi kita lanjut ya siang ini. Nanti kalau hujan ngantuk ya, untung sekarang udah selesai hujan, jadi semoga nggak ngantuk. Jadi nanti kita lanjut di siang ini, insya Allah kita akan belajar bareng ya nanti terkait dengan penilaian status gizi gitu. Kalau misalnya di gizi kita singkatnya PSG gitu. Nah, jadi apa namanya ini di sini kan ada beberapa nih yang gizi ya. Jadi ada BS ya. Berarti udah dapat PSG ya. PSG. Terus siapa lagi tadi ya? Multi. Semester berapa? Naili. Berarti udah dapat juga. Naili? Oh, belum. Soalnya ini semester ini kan. Nanti ya, jadi tapi kemarin yang angkatannya BS itu kan online ya. Udah sempat praktek belum? Oh, udah sempat praktek ya. Jadi kalau kemarin kan soalnya juga online. Jadi semoga nanti mungkin kalau langsung praktek juga bisa nambah lebih lebih mahir gitu ya, lebih lancar. Tuh, jadi nanti sebenarnya kita coba untuk melakukan PSG yang sederhana. Karena kan nanti teman-teman akan mencoba untuk melatih ya ke kader santri sehat ya, kader santri. Jadi mereka kan nggak punya background ilmu yang kesehatan ya. Jadi nanti kita akan coba untuk melakukan PSG tapi yang sederhana aja, yang kira-kira juga mereka bisa praktekkan gitu ya. Kemudian nanti alat-alatnya juga nggak ribet gitu atau nggak mahal gitu, karena ada beberapa pengukuran tuh yang mungkin mahal gitu. Tapi kalau misalnya di sana nanti kita cari yang sederhana, yang alatnya juga murah gitu. Jadi ini udah disesuaikan ya nanti untuk nanti outline-nya mungkin sekilas kita bahas, kita diskusi sedikit ya tentang status gizi itu apa sih gitu. Kemudian penilaian status gizi itu apa. Terus nanti kita praktek ya, nanti di praktek itu ada beberapa indikator. Jadi kan indikator status gizi itu ada banyak sekali ya. Nanti mungkin yang coba kita praktekkan itu ada yang pertama namanya IMT atau indeks massa tubuh. Ada yang pernah dengar atau bahasa Inggrisnya BMI, Body Mass Index. Nah, jadi ada IMT sama IMT per U. Nah, nanti untuk bisa menentukan nilai IMT seseorang itu kita butuh tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti kita coba praktek untuk mengukur tinggi badan dan berat badan gitu. Mungkin sebenarnya teman-teman selama ini udah sering ya nyoba ngukur sendiri berat badan dan tinggi badan ya, pakai apalah alat yang ada gitu ya. Cuman nanti kita coba lihat ya sebenarnya prosedur yang benar itu seperti apa. Mungkin kalau yang di kedokteran sebetulnya ada kan blok antropometri ya. Ada. Itu di blok berapa ya? Lupa aku. Ya. Soalnya saya sempat instruktur juga di situ. Nah, itu juga ada tinggi badan dan berat badan. Kemudian nanti kita coba untuk lihat lingkar lengan atas juga gitu ya. Jadi untuk penilaian status gizi kronis itu kita coba LLA. Kemudian nanti yang terakhir itu kalau untuk yang individu dewasa, jadi screening resiko komorbiditas. Sebenarnya kalau besok di pesantren itu kan kebanyakan santrinya masih SMP SMA ya. Jadi mungkin kalau kita screening resiko komorbid kayaknya belum pas ya gitu, karena mereka masih belum dewasa kan usianya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada pengasuh pondoknya gitu ya yang mungkin bisa di screening juga oleh kader santri sehat kan juga nanti bisa dipraktekkan. Untuk yang dewasa itu kita pakai lingkar pinggang sama lingkar pinggul aja nanti untuk dipraktekin. Tuh, jadi sekilas nanti aktivitas kita ini, semoga teman-teman semangat ya nanti dengan aktivitas kita. Nah, ini sekilas dulu nih sebenarnya pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya status gizi itu apa sih gitu. Jadi kita kan mau menilai status gizi ya gitu. Jadi status gizi itu sebenarnya adalah hasil kondisi tubuh gitu ya. Jadi kondisi tubuh yang itu tuh hasil dari beberapa faktor gitu. Jadi yang mempengaruhi status gizi itu ada banyak sekali gitu. Misalnya yang pertama itu di situ ada jadi ada, kalau kita tuh melihat ada faktor primer dan sekunder. Jadi kalau faktor primer itu langsung dari makanan ya. Jadi intake makanan.
Kemudian jadi intake makanan, balance of intake dan juga absorption makanan. Kan kadang kan kalau makanan kita makan di tubuh kan di metabolisme dan diabsorpsi gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa aja dia makannya sudah bagus gitu ya, sudah tepat, tapi ternyata punya kelainan di absorpsinya misalnya, jadi dia tidak bisa, mungkin zat gizi tertentu dia nggak bisa menyerap dengan baik. Nah itu kan juga nanti akhirnya bisa mempengaruhi status gizi dia gitu. Terus jadi dipengaruhi oleh asupan makan, kemudian kondisi tubuh gitu ya. Jadi ada kondisi fisiologis tubuh itu juga dan patologis tubuh itu juga mempengaruhi gitu. Nah, kemudian pengukurannya itu bisa individual gitu ya, jadi bisa perorangan, kemudian nanti bisa digunakan di setting klinis ataupun populasi. Gitu. Nanti kita coba lihat bedanya apa sih gitu ya. Nah, tadi kan status gizinya nih, kemudian ini penilaian status gizi. Nah, penilaian status gizi itu apa? Tuh ya, jadi penilaian status gizi itu sebuah pengukuran ya, assessment yang dia tuh sistematik prosesnya. Jadi pasti sudah ada prosedurnya, langkah-langkahnya sudah jelas ya gitu secara sistematis. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan sekumpulan data gitu ya, kemudian diinterpretasikan gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngukur datanya kan bentuknya angka-angka gitu ya. Terus sebenarnya itu tuh interpretasinya gimana gitu. Nah, jadi setiap pengukuran itu pasti akan ada interpretasinya, ada cara menginterpretasikannya gitu. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Tujuannya pasti untuk membuat keputusan ya, menentukan dia tuh status gizinya itu seperti apa gitu, yang terkait dengan masalah kesehatan yang ada hubungannya dengan gizi gitu biasanya. Nah, untuk PSG sendiri itu metodenya ada banyak sekali, indikatornya ada banyak sekali gitu ya. Terus mungkin pertanyaannya gini, terus kalau misalnya kita mau menilai seseorang, kita harus pilih yang mana, kita harus pakai yang mana, mungkin bingungnya di situ. Nah itu ada beberapa faktor yang harus kita bisa kita pertimbangkan ya. Yang pertama itu ada misalnya usianya gitu ya, salah terus deh. Misalnya ini jenis kelamin gitu ya, ada jenis kelamin, ada usianya gitu ya. Kemudian juga ada status kesehatan. Jadi dari situ kita bisa lihat, misalnya contoh ada parameter IMT tadi ya. IMT itu untuk dewasa dan untuk yang usia anak-anak itu beda yang dipakai gitu. Jadi kalau misalnya untuk dewasa itu kita bisa pakai IMT, jadi IMT aja. Tapi kalau untuk yang masih di bawah 18 tahun ke bawah ya, itu kita masih pakainya IMT per U. Gitu. Jadi beda kelompok usia itu beda juga indikator yang kita pakai, karena kalau misalnya belum dewasa kan masih pertumbuhan gitu ya, masih pertumbuhan jaringan, komposisi tubuhnya juga masih berkembang terus gitu kan. Jadi kita nggak bisa samakan gitu indikator untuk dewasa dan juga yang masih di bawah 18 tahun gitu. Kemudian usia juga. Jadi kalau misalnya kita melihat IMT, kadang ada beberapa indikator yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk untuk rasio lingkar pinggang pinggul itu untuk cowok tuh beda sama cewek gitu. Jadi jenis kelamin itu juga mempengaruhi gitu. Oke. Nah, ini ada di soal pretest ini. Jadi untuk PSG penilaian status gizi itu ada 4 pendekatan yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita sebutnya ABCD, singkatnya ABCD. Jadi A itu antropometri. Jadi antropometri itu kita bisa ukuran tubuh ya, ukuran tubuh gitu ya, antropometri. Kemudian yang B itu biokimia. Jadi kita bisa pakai sampel urin, bisa pakai sampel darah gitu, contohnya untuk biokimia, atau sampel jaringan tubuh lainnya lah gitu yang bisa kita ambil. Kemudian klinis, jadi penanda klinis ya. Jadi misal contoh, misalnya kalau mau lihat orang anemia itu bisa dari konjungtiva mata ya gitu. Jadi kalau misalnya pucat gitu, kita bisa lihat juga penanda klinisnya seperti apa. Mungkin lemah, letih, lesu itu juga sudah termasuk di penanda klinis. Dan yang terakhir itu dietary gitu. Jadi itu asupan makan ya gitu. Nah, masing-masing ini ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing.
gitu. Jadi misalnya contohnya biokimia itu dia objektif ya. Jadi misalnya kalau teman-teman menilai kadar glukosa darah gitu ya, itu kan angkanya keluar ya. Jadi kan tuh interpretasinya objektif. Jadi angkanya keluar segitu ya hasilnya itu gitu. Cuman kendalanya itu biasanya di biaya gitu ya. Biasanya mahal gitu. Kemudian perlu ada ambil sampel yang tidak bisa semua orang itu ngelakuin. Makanya kalau untuk besok di kader santri kayaknya kalau biokimia kayaknya terlalu ini ya, mungkin takutnya terlalu invasif atau gimana. Jadi kadang-kadang memang lebih susah gitu, butuh tenaga yang bisa mengambil darah, butuh alatnya juga untuk untuk membaca itu ya kadarnya berapa gitu kan. Jadi itu mungkin kelebihan kekurangannya biokimia itu. Gitu. Kemudian kalau antropometri itu cukup mudah gitu ya dilakukan gitu. Jadi alat-alatnya juga bermacam-macam, kayak misalnya timbangan gitu ya. Timbangan itu kan ada yang dari murah sampai mahal tuh ada gitu kan. Jadi intinya masih lebih bisa diimplementasikan di populasi umum juga gitu ya. Cuman memang untuk melihat status gizi sampai kelihatan di antropometri itu nggak bisa langsung. Jadi misalnya kondisi dia kekurangan gizi gitu ya. Kalau cuman baru sehari 2 hari kan nggak bisa kelihatan ya di antropometrinya gitu. Tapi setelah misalnya terjadi secara kronis terus menerus gitu ya, nanti baru bisa kelihatan penurunan ininya ya, penurunan berat badannya atau status gizi IMT-nya dan lain seterusnya, itu baru bisa kelihatan dalam jangka waktu yang mungkin nggak singkat gitu. Jadi mungkin itu salah satu kekurangannya. Kemudian kalau misalnya dietary, nah ini cukup sulit juga dilakukan ya. Mungkin tadi ada yang ngeluh juga kemarin waktu di blog yang gizi ya C6, merasakan ya gimana sih kita harus mencatat makanan apa aja yang kita intake ya, kita konsumsi ya, gitu kan tuh ribet ya. Jadi kalau misalnya nanti dilakukan oleh yang bukan memang backgroundnya gizi itu memang kayaknya agak susah gitu untuk itu gitu. Jadi nanti kita mungkin fokusnya ke antropometri aja. Oke. Kemudian, nah ini tadi sedikit penjelasan ya, gimana kok dari kekurangan gizi itu bisa sampai perubahan anatomis, sampai antropometrinya kelihatan. Itu kan ada prosesnya di situ kan. Ini di tingkat individu ya. Jadi misalnya dia kekurangan gizi, ada faktor primer gitu ya, karena kekurangan makanan. Terus ada juga faktor sekunder, jadi kondisi tubuhnya dia, mungkin ada patologis, penyakit, dan lain sebagainya gitu. Kemudian cadangan gizinya sudah semakin habis gitu ya. Kemudian akhirnya baru terjadi misalnya ada depresi jaringan, kemudian akhirnya nanti baru lama-lama dia akan ada perubahan fungsional, perubahan antropometri juga di situ baru kelihatan. Jadi kalau di level individu tuh seperti ini. Kemudian jadi ini kalau tadi kan sempat saya singgung ya, kalau PSG itu kan bisa di level individu sama level populasi. Jadi kalau di level individu itu kira-kira perjalanannya seperti ini. Itu. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan PSG di setting klinis ya, atau setting yang lebih individu tadi? Sebenarnya kurang lebih ada 4 yang di bawah itu ya. Ada 4 yang di bawah itu. Jadi yang pertama itu kita tracking. Jadi misalnya contoh tracking pertumbuhan anak gitu ya. Kalau misalnya misalnya anak dari lahir sampai 5 tahun itu kan di track ya, berat badannya berapa setiap bulan gitu. Jadi tracking itu yang tujuannya sebenarnya tracking itu untuk prevent ya. Jadi misalnya jangan sampai nanti dia sampai malnutrisi gitu. Jadi tujuannya lebih ke pencegahan di situ. Tuh, jadi mencegah jangan sampai malnutrisi. Jadi kalau misalnya berat badannya di KMS itu kok udah mulai di bawah ini di bawah udah hampir kuning, terus makin lama kok semakin tiap bulan kok makin turun. Jadi sebelum sampai dia itu mendekati di bawah garis yang oranye gitu ya. Nah, itu kita harus sudah memberikan intervensi di situ. Itu kemudian bisa juga untuk pasien yang sudah malnutrisi gitu. Jadi misalnya kok ternyata dia udah ketahuan malnutrisi, atau misalnya dia ketahuan dari tes darahnya dia kena kolesterol tinggi misalnya. Nah, itu tujuannya kita bisa men-treat pasiennya.
gitu. Nah, treat pasien itu kan juga beda-beda. Jadi kenapa tujuannya kita kalau PSG itu ngumpulin datanya macam-macam ya. Jadi nggak cuman satu tok, misalnya kita cek darah terus hasilnya kolesterolnya tinggi misalnya, kita cuma cek itu doang, itu kan enggak, kita pasti lihat juga yang lainnya karena faktor resiko orang itu beda-beda gitu. Misalnya pasien A sama B dia sama-sama anemia gitu ya, tapi kalau kita lihat oh ternyata pasien A itu dari data penggalian data yang lainnya dia lebih ke asupan makanannya misalnya yang kurang. Tapi kalau yang pasien B asupannya udah bagus, tapi ternyata pas kita lihat di mungkin yang di penanda klinis atau biokimia ternyata ada masalah penyerapan misalnya. Jadi tiap orang itu kan beda-beda. Jadi untuk bisa establish gitu ya nutrition care plan yang tepat untuk orang itu gitu. Sama yang terakhir itu mengedukasi pasien ya. Jadi kondisinya seperti apa, kemudian resikonya bagaimana, terus apa yang harus mungkin di adjust gitu ya, dimodifikasi dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya gimana? Oh ya kalau ada yang mau tanya langsung angkat tangan aja nggak apa-apa ya, langsung tanya aja, diinterupsi nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu selesai ini. Nah ini sebenarnya mirip sama yang tadi sih, gitu. Cuman ini mencapai ke ranah populasi juga kalau yang di bawah ya. Jadi di bawah itu kayak ada ketersediaan pangan rumah tangga dan lain sebagainya. Ini tak skip aja ini soalnya nggak terlalu ini kalau ini sudah sampai ranah populasi juga. Nah ini kalau yang di populasi, jadi kalau kita menggunakan PSG di populasi itu kebanyakan ya biasanya untuk areanya riset gitu ya. Jadi kan butuh subjek yang besar gitu ya. Jadi kita pakai buat riset kepentingannya, nanti dari riset itu kan ada hasilnya seperti apa, bisa kita lakukan promosi kesehatan gitu ya. Jadi untuk health promotion, kemudian mengevaluasi program, misalnya ada program TTD tambah darah ya, jadi dari pemerintah kita evaluasi gimana sih programnya itu berjalan baik atau enggak, kita evaluasi. Kemudian juga untuk policy dan recommendation, jadi kebijakan-kebijakan seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya kita langsung ke praktek aja habis ini. Di sini tuh ada beberapa set, ada 3 set sih, saya bawa 3 set alat. Jadi ada timbangan, terus ada untuk yang tinggi badan microtoes namanya, sama medline yang untuk mengukur lingkar lengan atas, lingkar pinggang, sama lingkar pinggul gitu. Nah, dibagi kelompok langsung aja tuh gimana ya?